teman-teman kita, dan orang tua kita. Kita semua hidup dalam ketakutan yang tak pernah sirna, terkadang bahkan tanpa menyadarinya. Takut adalah kekuatan kuat yang hidup di dalam dirimu dan mengendalikan setiap tindakanmu, baik suka ataupun tidak. Kita paling merasakannya saat bertemu sesuatu yang membuat kita ngeri. Orang asing di gang gelap tepat di belakangmu, suara keras entah dari mana saat suasana tengah hening mencekam, bunyi klakson mobil memekik saat kamu menyeberang jalan. Tapi ketakutan yang sebenarnya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya daripada itu. Kamu mungkin ingat saat sedang menunggu seorang diri untuk hasil ujian akhir mata pelajaran yang tidak pernah benar-benar kamu pahami. Kamu menjalani hari seperti biasa, tapi di suatu tempat di balik kepalamu ada perasaan yang menggerogotimu, yang berbisik bahwa dirimu gagal, kamu adalah aib dan pecundang. Lalu saat pada akhirnya nilai itu diumumkan, apapun hasilnya kamu merasa lega. Takut punya beragam rupa dan bentuk. Rasa takut naluriah dan hewaniah adalah yang paling mendasar. Takut akan hidup dan takut akan rasa sakit diberikan kepada kita sebagai alat perlindungan diri. Seperti takut akan ketinggian, saat kamu melihat ke bawah dari atas gedung bertingkat tinggi dan kepalamu pusing karena dirimu tidak ingin jatuh, kamu takut. Rasa takut mendekam di lubuk jiwa kita yang paling dalam dan paling gelap. Mereka lahir untuk membantu nenek moyang awal-awal kita dalam bertahan hidup. Saat ini, rasa takut menjadi sesuatu yang harus kita atasi setiap hari. Kita memberinya nama-nama yang berbeda demi menyembunyikan sifat aslinya. Tapi apa yang kita sebut stres atau kecemasan hanyalah rasa takut dalam bentuknya yang paling murni. Bahkan dari sudut pandang fisiologi, ketakutan akan bahaya langsung dan tekanan stres disebabkan oleh hormon yang sama, adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini memberimu dorongan energi untuk mengatasi ancaman, tapi jika menguasaimu terlalu lama, mereka dengan cepat berubah dari kawan menjadi lawan, mengacaukan hati, darah, dan kadar gulamu. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat kompleks, dan kita takut pada hal-hal yang bahkan tak mampu dibayangkan oleh hewan. Yang kumaksud di sini bukanlah tentang mimpi buruk atau makhluk dari film horor, melainkan rasa takut akan hidup itu sendiri. Sejak masa kanak-kanak, secara tidak sadar, kita diajarkan untuk merasa takut. Balita belajar menjaga sikap karena takut dihukum. Anak-anak sekolah membawa pulang nilai bagus karena takut dimarahi orang tua mereka. Mahasiswa dan mahasiswi mencoba yang terbaik karena takut dikeluarkan dari kampus. Sementara para pekerja kantoran menunjukkan hasil yang baik karena takut dipecat. Bahkan pebisnis yang paling sukses pun takut kehabisan keberuntungan dan kehilangan kekayaan mereka. Ini adalah rantai ketakutan tak berujung yang tertambat ke kita hampir sejak lahir sampai akhir hidup kita. Akan tetapi, di bawah lapisan ketakutan ini terdapat kebenaran yang sederhana. Semuanya disebabkan oleh kondisi, dan mungkin itulah bagian paling menakutkan dari sifat manusia. Tanpa rasa takut akan konsekuensi yang kita pelajari ini, manusia mampu melakukan hal-hal yang kejam tanpa sedikit pun merasa bersalah. Seluruh etika moral yang kita bangun dan ikuti dalam masyarakat didasarkan pada rasa takut dihukum oleh orang lain. Bayangkan jika kamu memiliki kekuatan super manapun yang kamu suka. Misalnya, jika kamu memiliki kekuatan super dan kekebalan, kamu mungkin menjadi pahlawan dan menolong yang lemah. Tapi, akankah terlintas dalam pikiranmu, setidaknya sekali saja, bahwa kamu bisa membobol lemari besi bank dan mengambil semua uang yang kamu inginkan? Atau mungkin membalas mereka yang merundungmu di sekolah. Kamu dapat membuang pikiran-pikiran ini sesukamu, tapi kamu tak bisa bersembunyi dari kenyataan. Satu-satunya hal yang membatasimu adalah hati nuranimu sendiri, atau sederhananya rasa takut akan konsekuensi. Juga tidak adanya kekuatan super itu, tentu saja. Sebagai anak-anak, kita tampaknya percaya diri kita abadi dan menjalani hidup semau kita dengan semua suka dan dukanya.
Tapi begitu kita belajar bahwa hidup kita akan berakhir, kita tumbuh dengan rasa takut. Kita tak bisa tidak berhenti memikirkan langkah yang kita ambil dalam hidup. Bagaimana jika aku tidak meninggalkan apapun di dunia ini? Bagaimana jika hidupku tidak berguna? Bagaimana jika aku wafat besok dan takkan ada yang mengingatku? Ketakutan intrinsik ini mendorong kita untuk maju sekaligus menahan kita. Saat kamu ingin membuat perubahan serius dalam hidup, seperti mengakui perasaanmu kepada orang yang kamu cintai, ada dua ketakutan yang bergumul di dalam dirimu membuatmu maju mundur. Yang pertama berkata kepadamu bahwa kamu akan ditolak karena kamu terlalu pemalu, terlalu sepele, terlalu tidak penting bagi si dia, dan dia berhak mendapatkan yang lebih baik darimu. Sementara yang lain adalah rasa takut akan apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengungkapkan perasaanmu. Kamu mungkin akan sendirian selama sisa hidupmu, dan orang yang kamu cintai akan memilih orang lain, sehingga kamu akan menyalahkan diri sendiri karena tidak berani. Pada akhirnya, salah satu ketakutan itu yang menang, dan kamu hidup dengan hasil dari pilihanmu. Tapi jangan salah, bahkan mereka yang tampak tak kenal takut di mata orang lain tetap memiliki kecemasannya sendiri. Bahkan mereka mungkin jauh lebih gusar dibanding yang mereka tunjukkan. Topeng pemberani mungkin menyembunyikan banyak masalah pribadi yang belum terselesaikan. Dia yang merundung orang lain dan tidak takut berkelahi, mungkin melakukannya demi meluapkan amarah mereka yang terpendam terhadap dunia. Seseorang yang hidupnya penuh petualangan mungkin takut tidak dianggap atau tidak menjalani hidupnya semaksimal mungkin. Dan terakhir, pusat perhatian dimanapun yang selalu dikelilingi oleh teman dan penggemar yang tidak takut mendekati siapapun, mungkin sangat takut ditinggal sendirian. Namun, semua ketakutan ini bisa dijelaskan. Mereka adalah bagian dari dirimu. Dan jika menggali lebih dalam, kamu akan menemukan alasan atas semuanya. Namun, ada ketakutan lain yang tampaknya tidak selaras dengan logika apapun. Kamu mungkin menyukai olahraga ekstrem, terjun payung, mendaki gunung, lompat base, atau apapun. Tapi kamu takut berenang sampai kamu tidak mendekati air sama sekali. Atau misalnya, kamu mampu dengan berani melemparkan diri ke kobaran api dan menyelamatkan banyak nyawa, tapi merasa takut saat melihat serangga yang tidak berbahaya. Orang lain mungkin menganggapnya sebagai keunikan kecil, tapi rasa takut memiliki akar yang jauh lebih dalam di masa lalumu. Dan kemungkinan besar, kamu bahkan tidak ingat apa yang membuatmu merasa seperti ini. Otak kita cenderung memblokir pengalaman traumatis yang kita alami dan tidak membiarkan kita mengingatnya demi melindungi kita. Ini biasanya terjadi dengan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu yang menghancurkanmu pada suatu masa dalam hidup. Untuk pulih dari kerusakan yang ditinggalkan, kamu perlu menghapus peristiwa ini dari ingatan dan otakmu wajib melakukannya. Namun, meski kamu tak bisa mengingat apapun yang sebenarnya terjadi, efeknya mungkin masih melekat dan terkadang bentuknya tidak begitu jelas. Jika kamu takut air, mungkin berarti di masa lalu kamu pernah terjebak di air dan nyaris tenggelam meregang nyawa. Tapi ada kemungkinan kamu menyaksikan sesuatu yang mengerikan di dalam atau di dekat perairan. Rasa takut akan gelap mungkin sama. Ketakutan akan apa yang tersembunyi di sana adalah salah satu naluri paling kuno kita. Namun, kamu sendiri dapat dipengaruhi oleh kegelapan dengan cara yang jauh lebih dalam dibanding orang lain. Karena saat kanak-kanak, kamu ditinggalkan sendirian dalam kegelapan sebagai hukuman yang terlalu sering terjadi. Walau begitu, meski tidak bisa dikalahkan sepenuhnya, nyatanya rasa takut memang tidak perlu dikalahkan. Kecemasan karena tidak sukses dalam hidup membuat kita berjuang memperbaiki diri. Tanpanya, penemuan besar takkan pernah didapat, dan tidak ada jiwa pemberani yang mampu mendorong kemajuan. Jika kita tidak memiliki rasa takut sama sekali, hidup kita juga akan sangat membosankan. Bayangkan saja tidak bisa merasakan tegangnya naik roller coaster atau menonton film horor yang seru. Tidak akan ada sensasi di dalamnya, dan kita takkan pernah merasakan aliran semangat luar biasa yang diberikan adrenalin kepada kita. Dan terakhir, mungkin kita tak bisa membicarakan diri kita saat ini. Rasa takut muncul jutaan tahun lalu sebagai bagian dari kehidupan manusia.
Rasa takut memungkinkan nenek moyang kita untuk menilai lingkungan mereka secara memadai dan melawan predator yang dirasa bisa mereka hadapi atau melarikan diri dari musuh yang tampaknya lebih kuat. Ini dikenal sebagai respon melawan atau lari, dan kamu bisa merasakan efeknya sampai hari ini. Atau kamu bisa terpaku di tempat ketika bahayanya terlalu besar. Beginilah cara banyak hewan membuat predator kehilangan minatnya dengan berpura-pura mati. Jadi, jangan terlalu keras melawan rasa takutmu, dan kamu juga tidak boleh malu karenanya. Rasa takut adalah bagian tak terpisahkan dari sifatmu, jadi berdamai dan bertemanlah dengannya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.